Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Arli Sulman Sabelau dengan NIM 21130002. Di sini akan mempresentasikan tentang pemilihan proyek dari mata kuliah manajemen proyek. Pemilihan proyek. Materi pertama adalah payback period, return on investment, 3 net present value, selanjutnya internal rate of return, 5 analisa biaya break-even, keenam weighted scoring evaluation model. Payback period adalah periode waktu di mana investasi yang dilakukan perusahaan sudah bisa pulih atau kembali melalui cash flow yang masuk ke perusahaan. Dalam hal ini tidak diperhitungkan bunga atau inflasi. Seperti contoh dapat dilihat dari layar. Dari gambar di atas bisa kita pastikan bahwa payback period terletak antara tahun pertama dan tahun kedua. Jadi periode waktu yang dibutuhkan adalah 1 tahun. Selanjutnya adalah return on investment atau ROI, adalah rata-rata profit tahunan dibandingkan dengan jumlah yang diinvestasikan. Dan rumusnya adalah ROI sama dengan rata-rata profil tahunan dibagi investasi awal, di mana rata-rata profit tahunan didefinisikan sebagai total pendapatan dan pengeluaran dikurang total pengeluaran. Sebagai contoh, untuk proyek A, ROI bisa dihitung sebagai berikut, yaitu total return on investasi atau ROI. Yang ketiga adalah net present value atau NPV, adalah nilai sekarang dari uang atau cash flow di masa mendatang dengan mempertimbangkan faktor bunga atau interest rate. Dengan konsep ini, uang 100.000 sekarang lebih berharga daripada jumlah yang sama pada 5 tahun mendatang. Sebagai contoh, untuk proyek A bisa dihitung NPV sebagai berikut, yaitu data pengeluaran. Proyek dengan NPV yang tertinggi adalah proyek yang paling sesuai. Proyek dengan NPV negatif adalah proyek yang tidak menguntungkan. Keempat, internal rate of return, IRR dalam persen muncul ketika NPV sama dengan 0. Berlaku aturan IRR yang dihasilkan suatu proyek harus lebih besar dari biaya dari sumber daya. Sebagai contoh, jika suatu perusahaan meminjam dana dengan bunga sebesar 18% per tahunnya untuk membiayai suatu proyek, dan IRR yang dicapai proyek adalah 16%, maka proyek tersebut tidak layak karena biaya sumber daya lebih besar dari IRR. Contoh untuk menentukan IRR dari proyek A tanpa menggunakan financial calculator atau spreadsheet, kita mulai dengan memiliki suku bunga. Ini contohnya. Selanjutnya, materi analisa biaya break-even. Break-even bias diartikan sebagai suatu level produksi di mana modal yang dikeluarkan kembali. Sebagai contoh, sebuah perusahaan perlu memproduksi alat-alat kecil untuk satu periode waktu tertentu. Masing-masing alat dijual dengan harga Rp 250.000 per satuannya. Untuk memenuhi permintaan ini, perusahaan mendapat tawaran dari 2 pemasok dari mesin pembuat alat tertentu sebagai berikut, dapat dilihat dari layar. Yang selanjutnya,
Weighted Scoring Evaluation Model. Model ini dapat digunakan untuk membantu penilaian beberapa proyek yang berbeda dan menentukan proyek mana yang harus dipilih. Pendekatan yang digunakan di sini bersifat non-finansial. Jadi, bila digunakan bersama dengan sebuah model penilaian numerik, hasil yang diperoleh menjadi sangat bagus. Pendekatan yang dipakai sebagai berikut: mendefinisikan faktor-faktor kesuksesan dalam seluruh proyek, mengukur setiap faktor dari kesuksesan, menilai setiap proyek terhadap faktor-faktor kesuksesan, menerangkan hasil akhir dari tiap proyek, mendefinisikan faktor-faktor. Kesimpulan, proses pemilihan proyek tidak hanya melibatkan analisis angka, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor kualitatif dan strategis. Pertanyaan kritis yang diajukan dalam pemilihan proyek, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan pertimbangan terhadap risiko merupakan elemen-elemen penting dalam mengarahkan keputusan investasi ke arah yang positif. Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap metode evaluasi proyek dan pemilihan proyek secara keseluruhan akan memungkinkan para pengambil keputusan untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan efektif. Dengan merangkul konsep ini, organisasi dapat meningkatkan peluang kesuksesan proyek, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mencapai hasil investasi yang maksimal. Demikian presentasi saya. Bila ada kekurangan, saya minta maaf, dan saya akhiri. Selamat pagi. Terima kasih.